Dan ini betul-betul pelajaran teman-teman sekalian tentang bahayanya orang berbuat musyrik. Banyaknya umat Islam sekarang begitu. Mereka bilang dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu habis salat pergi minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Baik, mana komitmen tadi kita mengatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu? Ya kan? Orang soleh pun meninggal sesoleh apapun mereka. Siapa yang lebih soleh daripada para nabi-nabi? Siapa yang lebih soleh daripada para sahabat, teman-teman sekalian? Jelas tidak ada. Tapi nabi-nabi tetap kita bacakan salawat kepada mereka kan? Permintaan tambahan rahmat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, orang yang paling mulia, kita disuruh memberikan salawat untuk beliau. Minta agar Allah tambahkan karunia rahmat, karunia dan rahmat yang luas gitu kan, kepada Nabi SAW. Begitu juga para nabi-nabi, begitu juga para sahabat. Tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Kenapa kita doakan mereka? Karena memang orang sudah mati, memang begitu perintah agama, kita disuruh doakan gitu. Bukan kita yang datang minta-minta di kuburannya. Belum pernah teman-teman ada satu riwayat pun yang menjelaskan para sahabat ridwanullahi alaihim kalau waktu setelah Nabi SAW meninggal mereka datang minta-minta di kuburan Nabi. Enggak pernah seperti perilaku banyak umat Islam sekarang. Taruh air lah, ambil tanahnya lah, berdoa di situlah, minta tolong lah, minta jodoh lah, minta jabatan. Ini semua kemusyrikan. Musyrik ini saudaraku seiman, tinggalkan, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memurnikan ibadah kepadanya. Makanya para sahabat kalau sendalnya putus minta ke langit, ya Allah sendal saya putus, sakit, ya Allah sembuhkan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yumituni tsumma yuhyin. Ya. Dia yang menghidupkan dan mematikan saya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit cuma dia menyembuhkan saya. Kalimat tauhid semuanya, pengisaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang terjerumus dalam kemusyrikan dan tidak sadar. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk patung, menyembelih untuk kuburan, statusnya muslim. Atau menyebarkan segala macam apa di pertaniannya, di perkebunannya, memasang buhul-buhul, percaya kepada jin-jin. Ini semua perbuatan kemusyrikan. Tidak ada dari ajaran Nabi SAW. Kalau boleh pakai tenaga jin, Nabi sudah pakai tenaga jin. Ya kan? Di perang Uhud, perang Badar, perang Khaybar, nggak usah suruh sahabat berperang, panggil jin suruh perang. Orang Mekah nggak lihat kok, kan? Bisa saja kan, tapi nggak dilakukan. Karena memang itu bukan bagian dari syariat kita, tidak bisa kita lakukan. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan teman-teman. Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Beriman kepada Allah, mereka tahu ada Allah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'altahum. Hai Muhammad, kalau kau tanya mereka orang-orang Mekah itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan mengatur dan menundukkan bulan dan matahari dan bulan. La yaquluna Allah, mereka pasti serentak benar mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Tanya mereka, hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu kalau begitu? Untuk apa mereka datangkan berhala-berhala? Mereka jawab dan Allah wakalkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali hanya perantara yang memudahkan kami mendekatkan diri sama Allah. Apa hubungannya? Kecuali saya bilang tadi, kalau benda-benda itu memang dasarnya dalam Islam diperintahkan untuk dipakai, ya kan? Tanah dipakai untuk sujud misalnya, ya kan? Masjid dibangun begini lalu kemudian kita sholat di dalamnya. Ka'bah tadi saya bilang kita sujud ke arahnya karena ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya nggak usah. Seperti kasus tadi Hajar Aswad yang Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa, kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium, saya tidak akan menciummu. Dan ini kemurnian tauhid penting sekali teman-teman. Yang membuat kemuliaan Islam awal adalah ketauhidan. Kapan kita rusak itu kita akan rusak semuanya. Dan ingat kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam ya, mengingatkan kaumnya selama 950 tahun itu teman-teman sekalian, semuanya mengingatkan masalah tauhid dan mereka menyembah berhala. Akhirnya Allah binasakan mereka. Jadi ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian.